Ternyata, rasa syukur kecil bisa jadi pintu besar kedamaian hidup. Hidup sering terasa rumit. Ada banyak target, ada banyak keinginan, ada banyak tuntutan yang membuat langkah kita terasa berat. Kadang kita merasa belum cukup, merasa masih kurang, merasa harus mengejar lebih banyak hal agar bisa bahagia. Kita melihat orang lain dengan pencapaian yang besar, lalu membandingkan diri sendiri. Kita melihat orang lain dengan hidup yang tampak sempurna, lalu merasa seakan kita tertinggal jauh. Namun, di tengah semua kerumitan itu, ada satu hal sederhana yang sering kita lupakan: syukur kecil. Rasa syukur yang mungkin tampak remeh, tapi sebenarnya bisa jadi pintu besar untuk kedamaian hidup. Karena hati yang bisa mensyukuri hal kecil akan jauh lebih tenang daripada hati yang hanya sibuk mengejar sesuatu yang besar tanpa pernah merasa cukup. Mari kita berjalan pelan, memahami kenapa syukur kecil bisa membawa kedamaian yang besar. Kita mulai dari hal-hal paling sederhana, lalu masuk ke sisi yang lebih dalam, sampai akhirnya kita sadar bahwa hidup ini tidak seburuk yang kita kira. Ketika kita bangun pagi, udara yang masih bisa kita hirup adalah nikmat. Saat kita membuka mata, kemampuan untuk melihat cahaya adalah karunia. Saat kita bisa mendengar suara orang terdekat, itu adalah anugerah. Semua ini sering kita anggap biasa, padahal tidak semua orang bisa merasakannya. Ada yang setiap hari bergantung pada tabung oksigen untuk bernapas. Ada yang kehilangan penglihatan sejak kecil, ada yang tidak bisa mendengar suara keluarganya lagi. Di titik ini, kita mulai sadar, ternyata syukur tidak harus menunggu sesuatu yang besar datang, tidak harus menunggu punya rumah mewah, jabatan tinggi, atau saldo rekening yang melimpah. Syukur bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sudah ada hari ini. Tapi kenapa hal kecil seperti syukur bisa membawa kedamaian yang besar? Jawabannya ada pada cara kerja hati manusia. Hati kita tidak akan pernah puas jika terus-menerus membandingkan. Semakin kita bandingkan dengan orang yang lebih tinggi, semakin kita merasa rendah. Semakin kita fokus pada yang belum ada, semakin kita merasa kurang. Dan rasa kurang itu tidak ada habisnya. Sebaliknya, ketika kita melatih hati untuk melihat apa yang sudah ada dan mengucap terima kasih atas hal kecil itu, rasa cukup mulai tumbuh. Dari rasa cukup lahir ketenangan, dari ketenangan lahir kedamaian. Inilah pintu besar yang terbuka lewat syukur kecil. Syukur kecil membuat kita bisa menghargai momen sederhana. Duduk sore dengan secangkir teh hangat bisa jadi momen damai jika hati penuh syukur. Mendengar tawa anak kecil bisa jadi penghibur jiwa jika hati penuh syukur. Bahkan sekadar hujan yang turun bisa jadi musik alami yang menenangkan jika hati penuh syukur. Banyak orang mengejar kedamaian dengan cara yang sulit. Ada yang sibuk mengejar harta, berharap damai datang setelah kaya. Ada yang sibuk mengejar pengakuan, berharap damai datang setelah dipuji. Ada yang sibuk mengejar popularitas, berharap damai datang setelah dikenal banyak orang. Padahal, damai seringkali tidak datang dari luar, tapi dari dalam hati yang pandai bersyukur. Syukur kecil juga bisa menjadi obat luka. Saat hati sedang kecewa, ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, syukur kecil bisa menolong kita. Mungkin pekerjaan tidak sesuai impian, tapi kita masih punya tenaga untuk mencoba lagi. Mungkin hubungan tidak berjalan baik, tapi kita masih punya sahabat yang mendengar. Mungkin hari ini sulit, tapi kita masih punya kesempatan untuk hidup dan memperbaiki. Dengan bersyukur pada hal-hal kecil ini, luka tidak terasa terlalu perih. Dalam perjalanan spiritual, syukur sering disebut sebagai kunci utama. Banyak ajaran mengingatkan bahwa orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tapi seringkali kita menunda syukur dengan alasan belum punya cukup. Padahal semakin kita menunda, semakin sulit hati ini menemukan damai. Mulailah dari yang sederhana. Tarik napas dalam-dalam,
Rasakan udara masuk ke paru-paru, lalu ucapkan terima kasih dalam hati. Itu saja sudah bentuk syukur. Lihat orang-orang yang kita sayangi, sadari bahwa mereka masih ada di samping kita, lalu ucapkan syukur. Itu juga sudah cukup untuk menghadirkan rasa damai. Kedamaian hidup bukan soal keadaan di luar, tapi soal cara hati menanggapi keadaan itu. Dua orang bisa punya situasi yang sama, tapi perasaan mereka bisa berbeda, tergantung apakah mereka bersyukur atau tidak. Seseorang bisa hidup sederhana, tapi penuh damai karena hati yang bersyukur. Sementara orang lain bisa hidup mewah, tapi gelisah karena hati yang tidak pernah cukup. Syukur kecil juga membuat kita lebih ringan menghadapi cobaan. Cobaan tidak bisa dihindari. Setiap orang pasti melewati fase sulit. Tapi saat hati terbiasa bersyukur, kita bisa melihat sisi terang di balik gelap. Kita bisa melihat pelajaran di balik masalah. Kita bisa menemukan alasan untuk tetap melangkah. Contohnya, saat kehilangan pekerjaan, orang yang tidak bersyukur akan larut dalam putus asa. Tapi orang yang terbiasa bersyukur akan berkata, "Aku masih sehat, aku masih punya waktu, aku masih bisa berusaha." Dari rasa syukur itu muncul energi untuk bangkit. Atau ketika gagal dalam hubungan, orang yang tidak bersyukur akan merasa hidupnya hancur. Tapi orang yang bersyukur akan berkata, "Setidaknya aku pernah belajar mencintai. Setidaknya aku tahu apa yang harus diperbaiki. Setidaknya aku masih punya kesempatan untuk menemukan yang lebih baik." Syukur kecil seperti ini yang membuat hati tidak runtuh sepenuhnya. Syukur kecil juga mendidik kita untuk lebih rendah hati. Saat kita sadar bahwa semua yang kita punya, sekecil apapun, adalah pemberian, maka kita tidak mudah sombong. Kita lebih banyak berterima kasih daripada pamer. Kita lebih banyak berbagi daripada menumpuk. Dan disitulah kedamaian tumbuh, karena hati yang rendah jauh lebih ringan daripada hati yang penuh gengsi. Selain itu, syukur kecil memperkuat hubungan dengan orang lain. Orang yang tahu bersyukur biasanya lebih mudah menghargai orang sekitarnya. Mereka tidak menuntut berlebihan, mereka tidak mudah kecewa, mereka lebih banyak menghargai usaha kecil yang dilakukan orang lain. Hubungan pun jadi lebih harmonis. Bayangkan seorang anak yang belajar mensyukuri makanan sederhana dari ibunya, dia akan tumbuh jadi pribadi yang penuh hormat. Bayangkan seorang pasangan yang saling menghargai perhatian kecil, bukan hanya menuntut hal besar, hubungan mereka akan jauh lebih hangat. Semua itu berawal dari syukur kecil. Kalau kita pikirkan lagi, semua pencarian manusia pada akhirnya menuju satu hal, ketenangan hati. Orang kerja keras, orang menabung, orang mencari pasangan, semua ujungnya ingin merasa damai. Dan jalan tercepat menuju damai adalah syukur. Tapi, syukur bukan teori, syukur adalah latihan. Kita perlu membiasakan diri, mulai dari menuliskan 3 hal kecil yang bisa disyukuri setiap malam. Bisa sesederhana udara yang segar, makanan yang enak, atau obrolan singkat yang bikin ketawa. Dengan membiasakan diri, lama-lama hati terlatih untuk melihat terang di setiap keadaan. Perjalanan menemukan kedamaian lewat syukur kecil bukan perjalanan sehari 2 hari. Ini perjalanan seumur hidup. Ada kalanya kita lupa, ada kalanya kita kembali mengeluh. Itu wajar. Yang penting kita terus ingat kembali. Karena setiap kali kita kembali bersyukur, pintu damai terbuka lagi. Hidup tidak harus sempurna untuk bisa damai. Kita hanya perlu hati yang mau melihat sisi baik dari apa yang ada. Syukur kecil adalah kunci untuk membuka pintu besar itu. Jadi, saat besok pagi lo bangun, coba tarik napas dalam-dalam, rasakan udara yang masuk, lalu ucapkan terima kasih. Saat makan siang, lihat makanan di depanmu dan ucapkan syukur. Saat malam tiba, lihat langit dan sadari bahwa hari ini masih diberi kesempatan. Semua itu kecil, tapi dampaknya besar. Karena ternyata, kedamaian hidup tidak datang dari hal yang rumit. Kedamaian datang dari hati yang mau bilang, "Aku bersyukur."
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.